Pertanyaan berikut dari Pak Dian Heri Sofyan, mencermati pernyataan terakhir. Bagaimana untuk selalu menghadirkan kebaruan, sementara tuntutan pengunjung adalah duplikasi atau lokalisasi dari apa yang mereka inginkan di sana yang tidak dapat dijangkaunya di tempat lain, daerah lain. Ya, ada suatu apa namanya? Ada dua tipe ya. Jadi ini berkaitannya juga dengan marketing sebenarnya. Jadi bagaimana dia menampilkan sesuatu yang sudah dikenal dan secara pasar itu sudah terjual gitu. Jadi klien ini menampilkan itu gitu ya. Copy paste seperti itu. Jadi nggak tahu ini kekayaan intelektualnya bagaimana ya. Jadi kalau di luar tuh juga banyak yang mempertanyakan itu. Jadi, satu ini merupakan cara singkat, cara cepat supaya wahananya supaya itu laku. Jadi dengan mengambil suatu elemen-elemen yang sudah dikenal oleh masyarakat baik melalui media sosial, televisi dan lain-lain. Jadi sudah laku terjual seperti itu. Jadi menampilkan itu. Cuma secara kualitas ya kan apa ya, ada ya kita cuma copy paste gitu. Kedua adalah dengan menampilkan suatu figur, suatu karakter baru dijual, jadi dimunculkan. Ya ini memang butuhkan banyak effort gitu, karena dari segi marketing bagaimana menjualnya ini gitu. Jadi membranding. Tapi ini nanti kalau sukses malah lebih bagus dari cara copy paste tadi, karena copy paste hanya sementara. Jadi dikala yang orang masyarakat bosan, dikala yang lainnya sudah tidak udah pindah ke gaya, nggak menampilkan itu lagi ya mungkin ini udah lewat ya. Jadi kalau kita punya suatu ikon, karakter, tokoh sendiri yang kita angkat gitu dan itu bisa laku di pasaran, di masyarakat, itu mungkin bisa lebih kena karena lebih bisa menyangkut di ini lokal kita. Ternyata Pak Meda masih ada tambahan pertanyaan lagi nih. Saya bingung modalnya mana. Pertanyaan kedua katanya, perwujudan tim ini yang tadi disampaikan Mas Zaki biasanya butuh permodalan awal yang besar, proyek besar. Kira-kira bisa nggak tim ini bersifat pembangunan yang tumbuh? Oh, tim itu memang harus tumbuh. Jadi tim itu harus tumbuh. Jadi tidak fix. Jadi proses dalam perjalanan itu tetap ada proses peningkatan satu desain. Gitu. Jadi baik dalam segi desainnya master plan sudah ada dan dibangun bertahap ataupun sesuatu yang belum didesain. Jadi tapi udah kita siapkan langkah-langkah selanjutnya untuk maksudnya misalnya land banking segala macam itu bagaimana pengembangannya. Jadi memang sebuah timpat itu tidak ada berhentinya. Jadi memang proses itu harus bertahap karena pengunjung juga butuh hal-hal yang baru. Ya. Jadi mungkin dalam setahun itu 2 atau 3 itu ada pembaruan, ada sesuatu yang baru di situ. Jadi itu yang untuk memancing juga bagaimana masyarakat itu untuk datang. Sorry, ternyata termute tadi saya. Ada pertanyaan berikut dari Bu Dewi Rezalini nih. Ini pertanyaan tanyakan sebetulnya. Adakah standar fee konsultan perencana dalam merencanakan theme park? Ada kekhususan apa enggak tuh? Karena ini spesial kan? Saya nggak tahu ya. Ya biasanya kan dari pengalaman aja biasanya gitu itu. Nggak tahu itu ini khusus theme park atau enggak gitu. Tapi kalau saya pribadi sih yang saya lihat sebenarnya ya dari segi selain dari segi besarnya, luasan, isinya, tapi juga dari segi kliennya gitu. Jadi siapa kliennya itu menentukan berapa fee kita.
Itu sangat pengaruh. Gitu ya. Iya. Mesti dielaborasi lagi nih bagian ini nanti selepas ini. Pertanyaan berikut dari Bu Iva Nur Ainina. Sore Mas Oh, Zaki. Menurut Mas iya. Zaki bagaimana prospek dan desain theme park pasca pandemi? Akankah ada perubahan desain atau sistem dari theme park konvensional saat ini? Karena sepertinya perlu waktu lama hingga orang benar-benar merasa aman berkumpul di keramaian. Nah, ini Iva ini juga bergerak di bidang timpa dia ini sama Pak Edwin di Pavilion. Jadi malah saya ditanyain lagi. Sebenarnya ya kayaknya pandemi ini juga memberikan suatu yang normal, suatu baru yang normal. Apa istilahnya? New of normal ya. Jadi tapi di satu sisi orang tetap butuh keluar. Ya. Jadi tetap kalau saya sih ada pengaruhnya, cuma sebagian kecil karena orang kalau kalau kondisi sekarang ya mungkin kita harus mencari cara bagaimana menggantikan posisi dari tim park tersebut. Tapi bagaimana tim parknya berkembang ke depan setelah pandemi ini hilang, menurut saya akan kembali normal seperti sebelumnya. Gitu ya, baik. Nah, mungkin karena kalau butuh waktu lama ini mungkin kita mencari solusi-solusi dalam menggantikan kebutuhan kita dalam berekreasi ya. Jadi itu yang perlu kita rencanakan, kita cari jalan keluarnya. Salah satunya ya mungkin dengan ngopi-ngopi online seperti ini. Ya, betul. Baik. Pertanyaan dari Pak Parvi. Biasanya usia atau siklus atraksi pada theme park itu berapa tahun? Mengingat biaya yang sangat besar, kalau siklus temanya pendek, kan belum balik modal. Bagaimana cara meyakinkan pengelola kota bahwa itu menguntungkan? Atau bagi pengelola kota bisa meyakinkan investor untuk membangun theme park di wilayahnya? Nah, ini. Ya semua parameternya banyak ya. Jadi sejauh ini yang saya pelajari memang baik itu kualitas, harga, ya semuanya sangat terkait. Dan kalau dibilang berapa tipe-tipe juga macam-macam. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir seperti itu untuk berapa tahun ya. Jadi karena ada siklusnya itu yang pendek, jadi perlu diganti. Ada yang panjang gitu. Saya jadi teringat dulu juga ada sebuah wahana di Disneyland di Jepang itu dia mengangkat kalau nggak salah meet the world ya. Jadi dia mengangkat lokalitas dari masyarakat Jepangnya. Jadi bukan lokalitas, tapi sejarah masa lalu Jepang saat Perang Dunia Kedua. Jadi temanya itu yang dia tampilkan berupa tunjukkan. Jadi menampilkan bagaimana masyarakat Jepang masa lalu. Ini yang membuat ini Disney gitu ya. Jadi Disney itu bercerita kepada orang Jepang sendiri bagaimana Jepang gitu. Nah, ini terkait juga bagaimana kita mempelajari audiens juga ya. Jadi ternyata ini cuma beberapa tahun itu diganti wahananya. Kenapa? Ya karena ternyata nggak cocok gitu. Ya kita lihat sendiri, mungkin kita sadari juga bahwa bagaimana sekarang Jepang itu dia lebih tahu bagaimana mereka menghormati budayanya, bagaimana mereka dengan cara-cara mereka sendiri gitu. Jadi mungkin itu salahnya Disney gitu ya di Jepang. Jadi kadang kita melihat berkaitan dengan atraksi ya berapa siklusnya. Ini kita lihat perkembangan. Jadi apakah nanti cocok juga di sana. Jadi banyak parameternya yang menentukan. Oke, pertanyaan berikut dari Pak Nizar. Terima kasih sharingnya tentang theme park. Bagaimana strategi agar suatu theme park tetap dapat digemari?
Apa perlu tiap periode buka zona atau wahana baru? Nah, ini agak mirip-mirip yang tadi sebenarnya nih. Dari Pak agak mirip. Iya, iya. Iya, itu ya oke, seperti yang tadi ya, jadi memang harus ada refreshing bagaimana orang tetap mengunjungi sebuah tempat. Dari Bu Rahmi Fitriana, selama ini theme park identik dengan hiburan dan pengalaman baru. Walaupun mungkin ada elemen-elemennya yang bersinggungan dengan pendidikan, bisakah theme park memberikan pemahaman baru yang fundamental terhadap penggunanya, seperti kesadaran tentang lingkungan, sosial, dan sebagainya berdasarkan pengalaman Mas Zaki? Ya, ada sifatnya yang apa edukasi seperti itu ya. Jadi mengajarkan, sifatnya itu wahana yang lebih ke edukasi. Tapi ya kalau menurut saya theme park itu memang harus mix ya. Jadi ada tidak hanya sifatnya yang mengedukasi, karena kadang pengunjung itu juga bosan kalau dia cuma ketemu itu aja, dan dia diajarkan. Seperti tadi disebutkan, coba diedukasi dengan cara-cara yang fun. Gitu. Jadi tetap harus mix bagaimana kan itu sebenarnya ada manifesto yang kita tanamkan, ada argumen yang kita ada tujuan-tujuan yang kita sampaikan secara tidak langsung ke pengunjung ya. Jadi ya memang ada mix ya, jadi tidak hanya satu dua mengenai fokus di situ saja. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Sofia. Ada 2 pertanyaan. Untuk pengembangan theme park, biasanya berapa lama pengerjaan sejak konsep hingga pembangunan? Pertanyaan kedua, apakah setelah terbangun, arsitek lanskap masih terus dilibatkan? Misalnya ketika penambahan wahana baru. Tergantung besarnya. Berapa lama ya, tergantung besarnya sebuah theme park. Kedua, tergantung klien. Ya. Jadi tergantung kualitas. Jadi tergantung kualitas juga. Apakah mengejar kualitas atau mengejar waktu buka peak seasonnya. Jadi banyak parameter di sini. Berapa lama dalam pekerjaan, juga pekerjaan fisik ya bisa ya apa ya saya nggak bisa ngomong juga di sini karena ada yang cuma setahun buka gitu, kalau yang lainnya ada 5 tahun masih jalan proses pembangunan gitu. Jadi bisa macam-macam. Kadang proses desainnya juga bisa 3 tahun atau lebih seperti itu. Terus apakah setelah terbangun arsitek landscape masih terus dilibatkan? Tergantung ya. Jadi apakah kalau dalam sebentar. Ini tergantung ikatannya dengan arsitek landscape tersebut gitu. Jadi bisa juga dilibatkan, mungkin bukan dari desainer awalnya gitu, bisa juga. Jadi saya rasa sih sesuai kebutuhan. Tapi ya mungkin ini berkaitan dengan master plan awalnya ya. Kalau berkaitan dengan master plan awalnya ya mesti desainer awalnya atau arsitek landscape yang di awalnya siapa ya mesti diajak gitu. Kembali mereview desain dan apa yang telah terbangun. Nah itu kembali diajak terlibat. Baik, dari Pak Arta Adi Putra. Assalamualaikum. Boleh nanya ya, mungkin lebih ke arah produk-produk theme park. Kira-kira meliputi apa aja ya, Mas? Apakah ada pembagian desain seperti apa? Serta mungkin bisa berbagi caranya bagaimana ide-ide seputar theme park bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu kota. Untuk saat ini mungkin bisa menembus birokrasi pemerintah. Demikian. Bagian desainnya maksudnya gimana ya? Saya kurang paham juga ini. Bagaimana ide-ide sebuah theme park bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu kota? Ya, yang saya tahu adalah bahwa theme park itu berpengaruh pada pengembangan kota. Jadi
suatu tidak hanya theme park sebenarnya, jadi suatu wahana yang menarik, kawasan rekreasi, destinasi wisata yang menarik pengunjung. Jadi itu bisa akan mengembangkan kawasan di sekitarnya, apalagi theme park. Gitu. Jadi theme parknya sendiri sebagai katalisator berkembangnya suatu kawasan di sekitarnya. Nah, saya tahu seperti itu. Tapi kalau dimanfaatkan sebagai, maksudnya ini SimCity seperti itu atau gimana? Bisa dielaborate. Kita masuk aja ke penanya berikutnya. Ini kesepuhan saya ini Pak Agus Riyatmaja. Selamat sore. Dalam perancangan Park, keterlibatan tim perencana dimulai dari menciptakan tema atau tema sudah ditentukan oleh pemberi tugas. Tentunya tema theme park tersebut akan menentukan juga ahli-ahli apa yang harus dilibatkan dalam tim perencana. Siapa yang mencek bahwa tema itu layak jual? Sebenarnya itu kewajiban kita, jadi itu tugas kita sebagai desainernya gitu. Jadi baik dalam menciptakan tema maupun studi tentang apakah ini terjual atau tidak. Jadi itu bagiannya kita. Jadi kita tidak berdasarkan oleh pemilik. Dan dalam prosesnya pun tema ini juga bisa berganti-ganti gitu. Jadi ya proses itu tetap jalan dan yang harusnya menyatakan bahwa tema itu layak jual ya harusnya kita. Gitu. Baik, ada komentar dari Bu Yanti dari Palembang ini. Kita jadi dapat ilmu dari ahli di bidang masing-masing dengan adanya ngopi. Pertanyaan berikut dari Bu Diah. Mas Zaki, terima kasih sharingnya, inspiring sekali. Saya mau bertanya bagaimana dan sejauh mana peran seorang arsitek lanskap dalam pendampingan pembangunan sebuah theme park? Ya idealnya pendampingan itu kan tidak hanya arsitek landscape sebenarnya, jadi bisa juga spesialis ya bisa juga sebuah tim ya. Jadi ada arsitek landscape, ada di situ juga ada sipil atau ada yang spesialis di bidang artwork-nya. Jadi ya ini Mbak Diah ini di Surabaya ini. Banyak orang Surabaya nih saya lihat di sini. Oh, dari Surabaya ya. Pertanyaan berikut dari Pak Dodi, tapi ini kelihatannya terputus ya. Saya nggak bisa menyarikan apa pertanyaannya. Kalau bisa diteruskan dalam chat berikutnya. Masuk ke Bu Febri. Apakah theme park bisa tidak menjadi tren sesaat saja? Biar nggak bosen, karena yang dilihat theme park kalau dikaitkan dengan lokalisasi tentunya akan jenuh di suatu saat nanti. Ya, di sini memang memang kadang sebenarnya definisi theme park itu apa gitu. Jadi terkait juga dengan itu dan orang menerjemahkannya macam-macam gitu ya. Jadi ada yang cuma sekedar copy paste, itu sebenarnya sangat mempengaruhi rasa bosan apa yang kita lihat gitu. Jadi bagaimana kalau lebih baik itu mengangkat satu keunikan sendiri yang membedakannya dengan yang lain. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita tidak melihat satu hal yang sama, ada di sini, ada di sana gitu ya. Oke, pertanyaan lanjutan dari Pak Dodi sudah masuk, jadi kita kembali ke pertanyaan Pak Dodi dulu. Di 5 tahun terakhir banyak sekali fenomena Instagramable place atau spot yang mungkin berasal dari wilayah Bandung seperti Kampung Gajah dan sampai akhirnya menyebar ke area lainnya di Indonesia sampai sekarang. Apakah ini termasuk ke dalam theme park? Dan apakah fenomena ini dapat bertahan lama dan apa strateginya agar masa pakainya dapat berlangsung lama? Tergantung theme park itu sebenarnya kan ada atraksi yang land ya. Jadi ada sifatnya dia berupa gabungan antara ya kalau kita lihat bongkar-bongkar definisi tadi gabungan antara berbagai macam
wahana atraksi yang bisa bersifat landscape ataupun juga wahana-wahana yang berupa bangunan gitu. Jadi dan di sini yang penting adalah kalau definisi kalau sesuatu yang saya tangkap adalah adanya mesin. Jadi tetap theme park itu ada atraksi atau ada ride di dalamnya. Jadi tidak sekedar hanya sebagai tempat atau spot foto untuk selfie. Jadi kalau foto selfie kita cuma kita tuh sebenarnya tidak mengalami suatu alur cerita di dalamnya. Kita cuma mendokumentasikan satu saat, satu kesempatan gitu ya. Jadi tidak ada proses bagaimana mengalami suatu alur yang pemilik yang tempat tawarkan ke kita. Jadi ada satu storyline, ada satu cerita yang kita ikuti. Jadi situ yang membedakannya theme park dengan wahana hiburan bertema lainnya gitu. Jadi sekedar tempat selfie. Iya, selfie itu sudah jadi kebutuhan primer kayaknya ya. Kalau iya. Itu kurang abdol kayaknya. Iya. Pertanyaan berikut dari Bu Erita Boce. Bagaimana? Ya, selfie-nya itu ya muncul ya itu tadi seperti disebutkan di atas muncul pengulangan gitu ya. Iya. Itu yang fenomena itu memang memperburuk keadaan. Baik, pertanyaan berikut dari Ibu Erita Boce. Apa bedanya amusement park sama theme park? Ya, amusement park itu hanya mesin, hanya permainan tanpa tema. Jadi murni hanya alat gitu ya. Jadi misalnya gini, dalam suatu ya itu banyak kita temui juga di indoor segala macam. Kita hanya misalnya ada poster. Oh, poster itu apa yang kita kejar di sedang poster adalah lihat Leo tinggi, putar. Jadi yang ingin kita alami itu adalah kita dibawa kencang, dibawa buat tertinggi, terus jatuh menukik, atau kita ingin mengalami prosesnya gitu. Coaster atau roller coaster itu ada di theme park dan ada di amusement park ya. Nah, tapi kalau di amusement park yang dikejar adalah bagaimana alat itu membolak-balikkan kita yang pengunjung gitu. Jadi cuma dan itu sangat vulgar, terbuka seperti itu tanpa ada kemasan. Nah, sedangkan di theme park itu sebelum kita naik itu ada pisau dulu, cerita apa yang kita lalui sebelum kita naik alat itu, sebelum kita mengikuti wahana itu. Jadi ada pisaunya dulu, ada ini cerita kita mengalami suatu, misalnya kita menaikin suatu misalnya ular gitu ya, ular yang besar yang hadir di suatu perkampungan misalnya, terus kita dibawa-bawa ke sana sini gitu ya. Nah, cerita itu yang membedakannya dengan amusement park. Jadi pengalamannya nanti yang berbeda. Jadi di amusement park itu murni hanya mesin tanpa kemasan, tanpa tema. Jadi di theme park ada temanya, ada dikemas. Baik, demikian tadi jawaban untuk Bu Erita Boce. Dari Landscape Indonesia, halo Mas Zaki, terima kasih share-nya. Untuk aplikator alias kontraktor pelaksana untuk di Indonesia, apakah sudah mumpuni? Selama ini pelaksana yang dari Mas kerjain, dari dalam atau dari luar negeri ya, mohon sharingnya.
Terima kasih ini Mbak Asti ini dari Surabaya juga nih. Ya sebenarnya kita dekat dengan grup Jatim Park ya. Jadi lokasi dan saya juga banyak belajar juga dari tim tersebut. Ya tergantung proses ini ya, proses mereka. Jadi saya tahu saya Jatim Park itu juga sudah melakukan produksi sendiri gitu. Jadi mungkin kalau di tempat lain masih mengambil sesuatu yang sifatnya dari luar, alat-alat, mesin-mesin segala macam. Nah ini udah mulai melakukan membuat sendiri. Mungkin saya belum tahu kaitannya ini sifatnya arsitektural atau sesuatu yang berupa rights untuk pelaksana ya. Oh ya, sebenarnya sih mungkin harus di mix ya, karena di tempat ini ada artworknya juga, ada seninya juga di situ. Jadi ada seniman-seniman yang diajak terlibat. Jadi tidak hanya murni pekerjaan sipil kayak seperti itu ya, landscape biasa dan segala macam, tapi ada banyak artwork yang harus ditampilkan. Jadi mungkin harus kolaborasi kontraktor pelaksana untuk menangani mewujudkan sebuah theme park.